Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rizka Bella, seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di kota rantau. Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya aku bisa share video lagi setelah kurang lebih 5 hari aku itu libur konten. Dan di video kali ini aku itu mau belanja bulanan untuk stok Desember 2024. Dan gak kerasa banget ya teman-teman, akhirnya kita itu berada di penghujung akhir tahun. Semoga kita semua diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan pastinya semua cita-cita kita, impian kita di 2025 semoga qabul ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung aja ke videonya. Sesuai dari judul di tips video aku kali ini, aku itu mau memberikan 5 tips belanja hemat untuk bulanan dengan gaji UMR biar tidak kalap ya teman-teman. Alhamdulillah kita itu udah sampai di Naga Supermarket yang berada di Cikarang. Di sini tuh ada bazar buku gitu ya teman-teman. Jadi aku itu mau lihat-lihat, barangkali ada buku karya Ustazah Halimah gitu, aku pengen beli teman-teman, tapi ternyata di sini tuh nggak ada, dan di sini lengkap banget, harganya mulai dari 10.000. Oke ya, langsung aja ke tips yang pertama, belanja hemat versi aku biar tidak kalap. Dengan penghasilan UMR tentunya kita itu harus bisa mengatur keuangan. Dan di sini yang pertama aku terapkan di saat aku belanja bulanan agar tidak kalap, yaitu mencatat semua list kebutuhan stok yang habis ya teman-teman. Jadi aku catat satu persatu, kayak contohnya itu semisal sabun mandi aku di rumah stoknya itu tinggal satu, jadi aku itu perlu beli itu satu lagi karena cukup dalam sebulan itu 2 sabun mandi ya teman-teman yang ukuran sedang gitu. Dan contohnya juga kayak aku di rumah itu udah aku catat untuk stokan kayak odol gitu masih setengah ya teman-teman, karena kemarin aku itu beli yang ukuran jumbo gitu, jadi masih ada. Dan untuk stok buat bulan ini takutnya nggak cukup gitu, jadi nanti aku mau beli yang ukuran kecil. Dan contohnya juga seperti belanja bulanan aku kali ini, nanti aku itu mau beli beras ya teman-teman. Aku sengaja banget beli berasnya nanti nyicil yang 5 kilo dulu, jadi nggak langsung yang 10 kilo ya teman-teman, karena dalam setiap bulan itu nggak pasti banget, kadang habis 8 kilo, 9 kilo, dan 9,5 gitu. Jadi aku belinya itu 5 kilo dulu, dan sisanya nanti aku belinya eceran gitu ya teman-teman, per liter gitu biar lebih hemat. Dan pastinya untuk gaji UMR Pak suamiku itu bisa aku atur biar bagaimana caranya bisa untuk makeover dan mengelola keuangan dalam rumah tangga biar tidak kekurangan terus. Sejujurnya ya teman-teman, di 2024 ini perekonomian kita itu masih naik turun, bahkan banyak turunnya teman-teman, ya Allah. Karena di usia pernikahan kita 2 tahun itu kata orang-orang sepuh itu masih sedep-sedepnya. Dan alhamdulillah kita udah sampai ke Naga Supermarketnya, langsung kita mau belanja. Di sini aku itu mau beli telur ya teman-teman, sekilo itu 26.000, murah banget. Kalau di warung-warung terdekat ataupun agen gitu masih 30-an teman-teman, 29. Jadi di sini aku beli 1 kilo. Oke, yang kedua, tips yang aku terapkan agar belanja tidak kalap yaitu menahan diri dan menahan emosi yang berlebih gitu, agar tidak mengambil
kebutuhan yang tidak perlu ya teman-teman. Contohnya seperti skincare yang berlebih dan beli jajan-jajan cemilan yang berlebih ya teman-teman. Jadi di sini aku itu beli cemilannya buah ya teman-teman. Di sini aku itu mau lihat-lihat buah dulu, dan karena pas suamiku itu suka banget sama buah anggur, nanti aku beli anggur. Dan di sini juga aku itu lihat harga juga ya teman-teman. Ternyata di supermarket itu harganya ada yang lebih mahal, kadang ada yang lebih murah dari agen-agen ataupun toko buah gitu ya teman-teman. Jadi kita itu milih-milih gitu ya teman-teman. Dan tips yang ketiga yang aku terapkan yaitu membawa dana dan membawa uang itu pas aja, jangan lebih gitu ya teman-teman. Jadi nggak aku lebihin. Di sini aku itu budgetin untuk belanja bulanan itu 500.000. Semoga belanja bulanan aku kali ini di bawah 500.000 ya teman-teman, karena kebutuhannya itu lagi aku irit-irit ya teman-teman. Untuk yang nggak perlu gitu aku skip dan nggak aku beli. Dan tips yang keempat yaitu kita berhak banget untuk mereview diri kita itu beli yang sekiranya benar-benar kita butuhkan ya teman-teman. Jadi di sini aku itu menulis list dari apa yang aku beli itu dari yang aku butuhkan aja. Jadi perlu banget kita itu mengatur dari apa yang seharusnya kita beli dan seharusnya yang tidak kita beli. Jadi kata pas suami itu kita harus menahan budget di bulan ini aja sampai Januari, biar kita itu di 2025 bisa lepas ya teman-teman dari bayang-bayang kekurangan gitu ya, keminiman. Dan pastinya kita itu bisa sedikit-sedikit nabung, karena di usia pernikahan kita yang hampir mendekati 3 tahun kurang ya teman-teman, udah 2 tahun ini kita itu nggak punya tabungan sama sekali, udah habis-habisan di awal nikah itu untuk ngambil perumahan, renov rumah. Jadi kita itu harus punya dana darurat gitu di 2025. Doain ya teman-teman, semoga aku sama pas suami bisa menabung dan bisa bikin budgetin di awal bulan Januari. Amin amin ya robbal alamin. Ini pas suamiku kecapean teman-teman karena habis sakit gitu. Pas suamiku itu kemarin kena sakit mah, jadi badannya itu tambah kurus banget teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, doain ya biar suamiku itu sehat lagi dan semangat kerja lagi, aktivitasnya dilancarkan, rezekinya dimudahkan, dan pastinya kita semua mendapatkan rezeki yang halal, berkah, barokah. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya udah selesai juga di belanja bulanan kali ini. Lanjut kita pulang ya teman-teman. Aku itu belanja bulanannya itu di sekitar jam 2 siang gitu, dan sebelum sholat asar gitu kita udah pulang. Jadi alhamdulillah nggak begitu lama banget karena kita belanja itu yang seperlunya. Dan tips yang terakhir dari aku yang kelima ya teman-teman, kita itu berhak banget untuk mengelola dari budgetin. Menurut aku budgetin itu perlu banget sih untuk belanja bulanan, entah belanja mingguan, entah mengatur keuangan rumah tangga lainnya. Jadi kita itu perlu budgetin apa yang menjadi prioritas kita agar belanja itu tidak kalap ya teman-teman. Dan semoga 5 tips dari aku memberikan manfaat. Yang tidak baik bisa teman-teman skip. Oke, langsung ya aku bongkar untuk belanjaannya. Kali ini aku itu beli untuk anggur 20.000 ya teman-teman. Dan harga berasnya itu di 73.000 untuk 5 liter. Di sini aku juga beli cemilan buat pak suamiku, buat dari gandum, susu gitu. Jadi biar badannya berisi lagi setelah kemarin sakit mah gitu. Aku prioritaskan beli cemilan yang bergizi dan sehat ya teman-teman, seperti biskuit. Aku juga beli buah-buahan, anggur. Di sini aku beli tisu juga, yang beli satu dapat satu gitu dengan harga murah ya teman-teman. Harganya itu di 12.000. Di sini juga aku itu beli untuk penyemprot nyamuk yang
jangkauannya itu 60 hari ya teman-teman. Harganya kurang lebih itu di 50.000. Di sini aku juga nggak ketinggalan banget untuk stok dan restock juga ya teman-teman di belanja bulanan aku. Di sini aku itu beli sarden ya teman-teman, untuk antisipasi aja kalau stokan masakan aku itu habis, aku bakalan masak sarden gitu. Dan untuk harganya itu kurang lebih 9.000 ya teman-teman, ukuran kecil. Dan lanjut, aku itu di sini bongkar juga untuk beli cucian piring ya teman-teman, spons gitu, untuk harganya 5.000. Dan beli sabun untuk cuci pakaian, aku itu beli yang ukuran kecil, untuk harganya itu 18.000 ya teman-teman, karena stokannya di rumah itu masih ada. Jadi aku lebih berhemat juga untuk belanjaan kali ini, biar menekan budget tidak terlalu banyak, biar tidak kalap. Jadi di sini aku itu belinya yang penting-penting, dan aku itu stok mie juga, cuma nggak terlalu banyak karena pas suamiku itu lagi aku stop nggak makan mie dulu ya teman-teman, karena kan lagi sakit mah sama lambung gitu kemarin, masya Allah. Dan sedih banget kalau pas suamiku sakit gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku restock untuk mie-nya buat kebutuhan aku aja, kalau aku pengen masak mie hujan-hujan gitu sama telur ya teman-teman. Dan aku itu restocknya juga nggak terlalu banyak biar menekan budget juga, karena di Desember dan Januari kita itu punya kebutuhan yang gede banget. Dan semoga untuk rezekinya dilancarkan ya teman-teman, untuk pas suamiku sehat kembali dan aku bisa mengelola keuangan rumah tangga biar bisa budgetin dengan maksimal. Dan nanti insya Allah di 2025 aku itu udah mau mulai free aja untuk bikin renov ataupun renov depan, itu mengalir aja untuk tabungannya ya teman-teman. Jadi biar lebih hemat gitu, dan rasanya itu pengen fresh gitu di usia pernikahan mendekati 3 tahun gitu. Karena dari awal itu aku itu sama pas suami komitmen rumah dulu, jadi pikiran kita, otak kita, dan dana kita itu udah terforsir di rumah, di renov dapur, di DP rumah, belum lagi kebutuhan lainnya ya teman-teman. Jadi untuk usia di pernikahan mendekati 3 tahun kita mau free dulu, lepas dari semuanya. Alhamdulillah target-target kita di awal nikah sampai sekarang itu alhamdulillah kurang lebihnya 97% itu terwujud ya teman-teman. Jadi tinggal renov di area teras, dan itu mengalir aja ya teman-teman. Nanti sambil aku bikin dana atau budgetin gitu ya teman-teman untuk tabungan renov, dan untuk terrealisasinya itu mengalir aja, enggak yang diforsir banget kayak aku pengen untuk renovasi dapur gitu aku budgetin dan aku challenge itu 10 bulan gitu ya teman-teman. Jadi untuk pengeluarannya masya Allah kita bener-bener banyak banget dan menghemat. Dari belanja bulanannya, belanja mingguannya, kita itu minimkan semua teman-teman. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit kita bisa mewujudkan ya teman-teman. Namanya juga kan perintis, jadi harus meminimalisir dari apa yang kita miliki dengan pengeluaran sekecil mungkin. Alhamdulillah, ini di video selanjutnya aku itu mau langsung restock ke tempat keranjang ini ya teman-teman. Jadi mau aku restock juga langsung belanja bulanan aku biar rapi. Sebelum itu untuk keranjang buat naro belanja bulanan aku itu aku cuci dulu tadi, dan lanjut aku bersihin dan aku lap-lap tisu. Alhamdulillah ini udah bersih dan kinclong. Saatnya untuk restock belanja bulanan. Ini itu paling yang bikin aku seneng ya teman-teman. Biarpun baru pulang banget capek, dilanjut juga sholat maghrib dulu, dan setelah itu aku itu restock untuk belanjaan aku kali ini, karena biar tidak bercacaran dan tidak rapi gitu ya teman-teman. Jadi langsung aku rapiin ke dalam keranjang serbaguna ini. Jadi buat teman-teman yang mau samaan, untuk keranjang serbaguna ini harganya murah banget, cuma 5 ribuan. Nanti linknya bakalan aku sematkan di deskripsi YouTube channel
channel aku ya. Dan lanjut di sini aku itu restock untuk bagian persabunan dan bagian untuk makanan juga. Jadi aku pisah gitu ya teman-teman. Kayak keranjang gini yang warna putih buat sabun dan yang warna coklat juga bisa buat yang kayak sabun-sabun gitu. Jadi nanti kan ada di 3 tingkatan gitu, maaf teman-teman. Jadi nanti aku itu restocknya kalau yang persabunan itu bagian bawah dan untuk makanan itu yang di bagian rak paling atas gitu. Aku itu sengaja banget beli rak dan keranjang serbaguna ini biar stok belanja bulanan aku itu tidak bercacaran dan pastinya itu bisa menjaga kerapian. Apalagi rumah aku itu kecil ya teman-teman. Kalau aku tidak memanfaatkan dari segi tempat-tempat seperti ini pasti bakalan bercacaran dan rumahnya itu nggak rapi teman-teman. Jadi aku ngerasanya itu kalau rumah nggak rapi dan kotor terus gitu, aku itu liatnya nggak nyaman gitu karena udah terbiasa aku rapihin setiap bulannya seperti ini ya teman-teman. Jadi selalu aku prepare dan aku itu selalu rapihin seperti ini agar tidak berantakan gitu ya teman-teman. Apalagi aku itu seneng banget sih kalau restock seperti ini, dan aku seneng banget sih setiap belanja bulanan gitu kalau stokannya udah aman gitu udah aku taruh ke dalam keranjang serbaguna seperti ini. Jadi kalau aku butuh dengan apa yang aku butuhkan gitu seperti sabun, entah tisu gitu, jadi ngambilnya itu ngerasanya itu gampang teman-teman. Apalagi aku itu orangnya wajib banget punya stok tisu yang berada di kamar satu dan di dapur satu dan gak ketinggalan juga di ruang tamu satu. Jadi aku itu wajib punya tempat tisu gitu di 3 tempat ya teman-teman. Karena aku itu mudah berkeringat gitu dan pastinya kalau ada kotoran sedikit langsung aku lap gitu teman-teman karena nggak nyaman. Tapi kalau lagi mager banget bisa nyampe seharian nggak aku bersihin teman-teman. Jangan ditiru ya. Alhamdulillah untuk stok perbumbuan aman dan untuk persabunan aman. Di sini aku juga stok untuk telur ya teman-teman. Alhamdulillah stok telur juga aman. Di sini aku itu belinya 1 kilo dan untuk 1 kilonya itu harganya 26.000. Kalau di wilayah teman-teman untuk telur 1 kilo berapa? Kalau di Cikarang itu di 26.000 ya teman-teman. Menurut teman-teman mahal atau murah? Karena aku nggak tahu kalau di wilayah teman-teman harganya itu berapa untuk harga telurnya. Dan di sini juga aku itu beli anggur juga untuk pas suamiku. Dan sebelum itu aku tuh dari awal ngoceh terus ngomong terus aku itu belum sapa teman-teman subscriber ternyata. Dan di sini langsung aja setelah aku restock untuk belanja bulanan aku mau sapa-sapa subscriber dulu. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi sakit aku doakan semoga diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam menjalankan hidup biar cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ini videonya nggak kerasa banget, hampir selesai dan langsung aja aku taruh di raknya ya teman-teman biar rapi gitu di tempat serbaguna seperti ini yang berada di dapur ya. Dan di video kali ini aku juga mau mengucapkan terima kasih ya yang udah nonton full durasi. Dan akhir video aku mengucapkan maaf dan terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.